juga. Nah selama ini kenapa sih dari Satlantas sendiri tuh kok poluannya ayu-ayu? Itu Kenapa penilaian ini? masing-masing ya. Oh gitu ya. Jadi Iya. menurut saya karena kita ini di Satuan Lalu Lintas, kalau menurut masyarakat mungkin poluannya ayu-ayu, alhamdulillah. Gitu Karena ya? memang kita ini kalau dalam dia di tubuh Polrinya sendiri, lalu lintas ini disampaikan sebagai etalasenya Polri. Kita yang dikedepankan setiap pagi ada di jalan. Iya. Kita juga memiliki beberapa pelayanan di Satpas SIM, di BPKB, di Samsat, di STNK-nya. Tentunya berhadapan langsung dengan masyarakat. Mungkin pimpinan memilih untuk yang pelayanan ini yang humanis, yang enak dilihat. Tapi saat ini kemungkinan cantiknya nggak ketahuan kali ya. Gitu ya? Karena sudah pakai masker semua. Oh, masih tetap lah. Itu masih tetap. Jadi Baik, kembali lagi ngobrol di episode kali ini, episode kelima bersama Kasat Lantas AKP Rahma. Ya, kita mencoba untuk mengulik berkaitan dengan kegiatan Polresta Malang di unit Lantas Satlantas. Kira-kira ada informasi apa saja yang bakalan disampaikan oleh AKP Rahma di kesempatan kali ini berkaitan juga dengan Hari Ulang Tahun Lantas tanggal 22 September 2020. Ada juga kegiatan program Satlantas Kota Malang selama Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara. Nah, ini kira-kira untuk AKP Rahma, untuk program Satlantas sendiri dari Polresta Malang, apa ini yang bakalan diluncurkan, di launching atau bagaimana ini? baik, kami dari Satlantas Polresta Malang Kota tentunya rangkaian menuju kegiatan tanggal 22 September di puncaknya nanti dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65. Kami sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, tentunya berkoordinasi ataupun dengan kegiatan lainnya di Direktorat Lalu Lintas. Kami melaksanakan kegiatan tersebut selama 1 bulan ini. Dimulai dari bulan lalu kita sudah melaksanakan cukup banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan, diantaranya baksos, ke masjid, ke gereja, begitu juga lainnya. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rangkaian dalam rangka HUT Lantas ke-65 ini. Iya. Kalau ini target dari Baksos itu sendiri penyasar kemana ini? Ya, tentunya kami dari Satlantas Polresta Malang Kota, dan tujuan utama dari kegiatan ini tentunya Polantas di masyarakat Ya. dapat berkenan di hati masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang selama ini stigmanya selalu negatif. Polisi lalu lintas kalau di jalan ditakuti, bikin susah, kerjanya nilang. Tentunya dengan kita turun ke lapangan dengan melaksanakan bakti sosial ini, masyarakat bisa terbantu. Seperti tadi kita ke masjid melaksanakan penyemprotan desinfektan. Ada juga kita kegiatan bakti sosial, memberikan sumbangan Quran, bersih-bersih gereja dan lain sebagainya. Baik, kira-kira nanti di Hari Ulang Tahun Lantas atau Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara, kemudian selain program untuk peduli atau baksos, terus menuju berbagi Al-Quran ke masjid-masjid, apakah ada sosialisasi atau bahkan baksos lain dan rencananya ke depan? Ya, tentunya tanggal 22 September nanti kita adalah Tepat puncak. tanggal 22-nya ya? Ya, tapi setiap hari sudah kita laksanakan. Kita melaksanakan berbagi masker, 2.200.000 masker yang berada di seluruh Jawa Timur. 2 juta? Ya, Untuk untuk dari- Malang kotanya kita berbagi sebanyak 56.000. 56.000. Kita sudah laksanakan setiap harinya, dan nanti puncaknya tanggal 22 September. Ya. Di Hari Lalu Lintas Bayangkara tersebut kita akan berbagi masker selama 65 detik. 65 detik Ya, saja? di seluruh Indonesia itu serentak. Oh, serentak. 65 detik di jam 9 karena bulannya bulan 9. Gitu. Jadi 2.200.000-nya itu seluruh Jawa Timur. Apakah nantinya ketika pembagian masker ada juga penindakan? Tidak, karena kita melaksanakan di traffic light. Nanti kita laksanakan adalah pembagian masker secara serentak di beberapa traffic light yang ada di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Ada berapa titik rencananya? Rencana kami di jalur protokol, di jalur kawasan tertib lalu lintas, mulai dari traffic light Raja Bali sampai dengan
traffic light yang ada di Borobudur. Di Jalan Borobudur ya. Dari jadi seluruh traffic light nanti akan kami tempatkan personil. Jam 9 tepat nanti selama 65 detik kita akan hentikan kendaraan dan kita akan bagikan masker tersebut. Nah, ini selain bagi-bagi masker di beberapa titik protokol di jalur utama, apakah juga nanti memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ini akan berbagi giveaway juga? Nah, ya, tentunya kami kepedulian kita terhadap masyarakat di hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-65 ini, kami akan memberikan bukan bentuk gratis, tapi bentuk perhatian kami bekerja sama dengan samping kami dari instansi untuk kegiatan SIM peduli difabel. Jadi kita akan membantu para pengemudi difabel yang memang belum memiliki SIM, tapi selama ini sudah mengendarai kendaraan bermotor, kita bantu untuk memiliki SIM, yaitu tentunya SIM D sebagai SIM difabel yang dimiliki oleh masyarakat nantinya. Dalam bantuan nanti, apakah juga dari Satlantas sendiri akan memandu dari tim fabel? Apakah ada tes yang seperti biasanya atau bagaimana? Ya, tentunya kita akan memenuhi prosedur ataupun SOP dalam menempuh memiliki SIM tersebut, karena SIM adalah suatu license di mana harus memiliki keterampilan. Namun kita akan membantu bantuan biayanya bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini untuk membantu pembayarannya. Jadi pembayaran untuk SIM tersebut dibantu oleh instansi terkait, namun pelaksanaannya kita tetap melalui prosedur yang ada. Prosedur berarti melalui tes ya? Ya, tes teori maupun tes prakteknya, namun menggunakan kendaraan pengemudi difabel tersebut. Baik, masih bersama Ngablan dengan Ngalam News di kesempatan kali ini bersama AKP Rama yang notabene sebagai Kasat Lantas dan Kasat Lantas Polresta Malang Kota. Dan kira-kira ngobrol seperti ini kalau pakai masker enak gak, Dan? Well, tapi kan harus memenuhi protokol kesehatan, tapi ini sudah berjaga jarak. Sudah physical dancing ya. Dan kita cuma mungkin berdua. Siap. Boleh bebek dilepaskan? Boleh ya. Ya, ngobrolin berkaitan dengan hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara. Kenapa sih? Untuk temanya apa ini temanya? Tema ulang tahunnya? Ya, tentunya untuk di hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-65 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita ada pandemi COVID-19. Tentunya di kegiatan hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-65 ini kita menitik beratkan kepada tertib lalu lintas yang tentunya mendukung kebijakan pemerintah sesuai Impres 6 2020 dengan tentunya melaksanakan protokol kesehatan pada saat kegiatan berkendara di jalan. Baik, siap. Baik, untuk kesempatan kali ini sangat spesial banget, terdengar juga suara azan ya. Mungkin ini sudah waktunya asar nih ya. Tapi masih lanjut Dan ya. Masih lanjut ya. Baik ya, untuk kesempatan kali ini di hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara. Selain dari program tadi sudah disampaikan, terus kemudian kira-kira apakah nanti berkelanjutan Dan terus untuk melakukan istilahnya yang disampaikan tadi kayak bakso masih terus apakah? Ya, seperti tentunya itu? Kita dalam hal ini masih di dalam pandemi COVID-19, kita tidak hentinya tentunya mendukung program pemerintah yang mungkin tidak berhenti ke depannya adalah bersosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Dan berbagi masker tentu dari Polresta Malang Kota, kami khususnya Satlantas Polresta Malang Kota tetap akan membagikan kepada masyarakat untuk mendisiplinkan masyarakat mencegah COVID-19. Iya, ini ceritanya untuk di kali ini kita nggak nyantai Dan. Lebih santai aja Dan. Ini bukan dokter, kalau di dokter ada beda loh Dan ya. Ini ngobrol santai aja lah. Iya, lebih santai, lebih ringan aja. Baik, kemudian Dan, kira-kira nanti selama pandemi ini apa tindakan Satlantas ketika Anda pengendara tidak menggunakan masker? Ya, setiap pagi kami 06.00 dari unit Tikiasa Polresta Malang Kota di titik-titik traffic light itu kita membentangkan spanduk, membawa papan-papan pengumuman dalam hal ini untuk mengingatkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Apabila ada masyarakat tentunya yang saat kemarin belum ada tindakan hukum dari pemerintah, kita melaksanakan teguran
teguran lisan ataupun saat itu kita bagikan langsung maskernya. Namun saat ini kita sudah bekerja sama dengan instansi terkait, kita melaksanakan operasi justisi. Jadi kita membantu memberhentikan kendaraan-kendaraan yang memang di jalan raya tentunya pengemudi tidak menggunakan masker. Jadi mereka kita hentikan dan kita berikan penindakan bekerja sama dengan Pol PP dan kita sudah beberapa kali dari mulai hari Senin kemarin untuk melaksanakan penindakan sidang di tempat. Jadi itu ada dendanya untuk Malang Kota sendiri, itu dendanya berkisar antara 100.000. Itu sidang di tempat dan ya? Iya, sidang di tempat. Terus kemudian dan untuk menerapkan physical istilahnya tuh kita supaya tertib dari masker. Lalu tadi sempat ada juga sih yang menanyakan berkaitan ini. Ketika ada pengendara yang menggunakan masker, ini cuma pengendaranya satu. Ya. Terus tidak menggunakan masker gimana? Apakah ditilang juga? Ya, jadi ini kita sepakati dengan dari instruksi presiden tersebut bahwasanya menggunakan masker itu disepakati pada saat keluar dari rumah dan memang dengan yang memang tidak serumah. Kalau di dalam kendaraan roda 4 tersebut sendirian, sedianya memang harus ada yang dibawa maskernya. Jadi lebih baik lagi pada saat itu digunakan karena sirkulasi udara tentunya tidak hanya di dalam kendaraan tersebut. Jadi kendaraan tersebut pengemudinya tentu dalam bernafas ataupun droplet yang ada bisa keluar dari kendaraan tersebut. Jadi kita tentunya untuk menjaga keselamatan bersama, kesehatan bersama, tentunya kita lebih baik menggunakan masker pada saat keluar dari rumah. Ya, itu sebetulnya sih sudah kewajiban dan kalau bisa sih kita lebih memakai masker tuh lebih jadi lifestyle gitu ya. New lifestyle. Nah, kalau selama ini gimana dan ada di rumah apakah juga demikian? Kalau saya sih di rumah secara sendiri pribadi karena memang kebetulan istri anak tidak keluar rumah. Nah, kita yang menjaga kesehatan tersebut, kita yang menjaga kebersihan tersebut. Pada saat keluar rumah, saya tentunya menggunakan masker. Pada saat kembali, kita melaksanakan protokol kesehatan seperti kebersihan baju yang dari luar dan tidak bersentuhan dulu dengan anak, istri dan lain sebagainya. Kita bersih-bersih dulu, setelah itu baru kita di dalam rumah tidak menggunakan masker. Ini sedikit ngulik pribadi dari sama ya. Sama jelas sama aja Arema kan? Iya. Ketika habis melakukan operasi justisi ini kan setiap hari 2 kali ya? Iya. 2 kali. Apakah selalu ganti baju atau bagaimana ini? Ya, pastinya kita tentunya melaksanakan protokol kesehatan. Sekembalinya ke kantor, kebetulan di Polresta Malang Kota ini sudah ada berbagai peralatan untuk membantu kebersihan dari disinfektannya itu. Kita menggunakan bilik disinfektan. Sekembalinya dari kegiatan di lapangan selalu kita gunakan dan tidak lupa cuci tangan. Yang pasti dengan adanya alat-alat ataupun media-media kebersihan yang lain kita gunakan untuk kembali di kantor. Nah, ini dia sekaligus untuk menjaga supaya nggak sampai tertular anggota-anggota yang lainnya. Wah, ini mantap dicontoh juga sih sebetulnya untuk operasional seperti ini dan setiap harinya seperti itu kan? Ya, tentunya udah kita laksanakan juga karena memang dari Pak Kapolresta Malang Kota menyampaikan bahwasanya kepentingan kesehatan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi sekitar kita juga harus diselamatkan. Jangan sampai kitanya kuat, kadang kan banyak sudah yang orang tanpa gejala saat ini ya. Kitanya kuat, yang sekitar kita belum tentu kuat. Jadi kasihan nanti kalau misalnya kita menjadi pembawa. Nah, itu dia. Kita harus toleransi lah istilahnya ya. Betul sekali. Harus solid juga lah. Seperti ini. Saling menjaga. Baik, di kesempatan sama Sam Rama untuk di pagi hari ini sampai biasa pagi sih. Ya, masih lanjut. Ini sebetulnya sih kita ngobrolin berkaitan dengan hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara. Tadi nggak apa-apa sedikit ngulik kepribadian atau kehidupan saya dari Sam Rama. Karena biar bagaimanapun Sam Rama ini kan sebagai sosok pimpinan di satuan juga. Nah selama ini kenapa sih dari Satlantas sendiri tuh kok poluannya ayu-ayu? Itu kenapa ini masing-masing ya. Gitu ya. Jadi menurut saya karena kita ini di satuan lalu lintas, kalau menurut masyarakat mungkin poluannya ayu-ayu alhamdulillah. Karena memang kita ini kalau di tubuh Polri-nya sendiri lalu lintas ini disampaikan sebagai etalasenya Polri. Kita yang dikedepankan setiap pagi ada di jalan. Kita juga memiliki beberapa pelayanan di Satpas SIM, di BPKB, di Samsat, di STNK-nya. Tentunya berhadapan langsung dengan masyarakat. Mungkin pimpinan memilih
untuk yang pelayanan ini yang humanis, yang enak dilihat. Tapi saat ini kemungkinan cantiknya nggak ketahuan kali ya. Gitu ya. Karena sudah pakai masker semua. Oh, masih tetap lah. Itu masih tetap. Jadi mungkin nggak ketahuan kalau zaman pandemi ini. Tapi kan bisa dilihat itu dari apa ya, cara penyampaiannya sekarang gitu. lebih humanis ya gitu Iya. Ya itu tujuannya apa sih? Ya tentunya kita berharap di pelayanan, karena yang tadi saya sampaikan kita di Satlantas ini etalasenya Polri, masyarakat melihat kalau lalu lintasnya baik berarti polisi di wilayah tersebut baik. Ada yang bilang seperti itu, ada yang berkata seperti itu, karena memang beberapa pelayanan yang memang bersentuhan dengan masyarakat seperti tilang, pelayanan pembuatan SIM, perpanjangan STNK, BPKB dan lain sebagainya itu adanya di Satlantas. Sehingga poluan-poluan ini tentunya kita kedepankan untuk melayani yang humanis. Dan saat ini juga kita perlu ketahui, masyarakat perlu ketahui, kita juga butuh dukungan penilaian dari masyarakat bahwasanya Polresta Malang Kota ini sedang menuju zona integritas WBBM, di mana kita harus lebih baik lagi dalam peningkatan pelayanan. Ya, beginilah cara apa kalau sekarang ini temanya bukan ngabrak lagi lah ya, karena yang ada ini sosok dari kepala satuan gitu ya, Satlantas. Jadi ngomongnya seperti itulah ya, pemane setiap hari ini kan kayak ngono. Jadi nggak bisa di rumah style, nggak bisa mencoba untuk dialurkan lebih santai lagi, nggak bisa ya. Malah mungkin harus tegas gitu dan ya cara penyampaiannya. Karena mungkin nggak berbakat ya. Gitu ya. Apa karena sesuai setiap harinya harus ayo mana buah semua anggota. Nah, kita sebetulnya santai, tapi mungkin bagi masyarakat segini dianggapnya serius kali. Iya, kan tapi kalau bagi anggota itu merupakan salah satu bentuk ketegasan ya. Ya, mungkin kalau sebagai pimpinan ya kita intinya tegas menyampaikan kepada anggota, sebetulnya hanya petunjuk dan arahan saja. Kalau pelaksanaannya kita menyesuaikan. Kalau sudah baik ya kita santai, tapi kalau belum baik kita baikin. Kita santai aja ya. Iya. Kita santai aja ya. Lebih santai aja. Saya khawatirnya nanti kalau di rumah jenengan kayak gitu loh. Ayo istri, masakin ini yang enak. Anak-anak ayo mandiin. Bisa. Kalau itu kan? pokoknya udah sampai pintu rumah berubah jadi kepala keluarga. Kalau di luar baru jadi kepala satuan. Iya. Saya minta izin jadi anggota keluarga ya. Iya. Saat ini. Boleh. Tapi kalau di keluarga saya malah lebih sering marah-marah. Gitu. Gak apa-apa, untuk kali ini aku dimarahin, dibully gak apa-apa dan gak bener ini ya. Gak apa-apa. Lebih asik lagi gitu. Sebenarnya selama ini aku juga pengen dimarahin loh. Kan setelah ketemu kan santai gitu sama kita dan gitu ya. Untuk sekarang nggak apa-apa dimarahin. Nah itu sekarang marahnya susah nih karena udah polisi udah humanis semua kan. Oh gitu ya. Ya berarti harus bisa benar-benar mengendalikan emosi dan polisi, karena itu juga merupakan dituntut oleh Kapolres ya, untuk semua anggota polisi menjelaskan sesuatu harus menggunakan humanis. Interestnya harus baik juga kan gitu dan ya. Nggak sampai bentak-bentak gitu ya. Betul. Seharusnya ya. Saat ini masyarakat juga sudah pinter, sudah dalam artian nggak mau dibuat seperti itu, ditekan atau dimarahi. Intinya kita harus humanis, walaupun masyarakat itu ada salahnya, ada pelanggarannya, kita tetap menyampaikan secara humanis. Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Itu yang harus disampaikan. Nyangoni nggak? Nanti bahaya kalau itu. Enggak ya. Ya, dan untuk ini aktivitas atau waktu menjalankan tugas di jalan yang paling sulit atau menjengkelkan dari lantas itu apa Dan? Kalau di Malang Kota ini kebetulan jalurnya tidak terlalu luas karena kita wilayah hukum Polresta Malang Kota ini tidak terlalu luas. Namun kita pada saat menghadapi weekend yang tentunya kita harus meninggalkan keluarga itu menjadi cukup berat bagi polisi khususnya di wilayah Malang Kota. Kalau bisa dibilang Sabtu Minggu itu tempatnya bekerja karena memang kita lintasan orang wisata. Siap. Begitu juga kalau yang lagi ngeselin kadang-kadang tuh ya truk kalau udah mogok di tengah jalan, wah udah itu nggak bisa diapa-apain. Itu yang kadang-kadang anggota kasihan kita ngelihatnya. Ini sedikit tambahan pertanyaan juga. Ketika Sabtu Minggu itu kan banyak sekarang musim-musim giling ya. Nah, Kota Malang kan dijadikan perlintasan juga. Betul. Ini apakah tidak ada istilahnya pembatasan untuk yang mengangkut tebu? Kita sudah ada rapat koordinasi forum lalu lintas. Memang kita untuk membatasi tentunya muatan karena kita cuma pembatasan aja, nggak ada larangan. Tidak ada karena memang itu kan kita juga mendukung ada kegiatan program pemerintah dari Bulog juga itu ada yang nyambung dengan kegiatan tersebut. Jadi
itu kan ujungnya adalah kebutuhan sembako juga pada ujungnya. Jadi kita tidak mau menghambat program pemerintah. Intinya kita dari lalu lintas, dari forum lalu lintas menyampaikan untuk kendaraan-kendaraan tersebut baiknya tidak melebihi muatan pada saat jalan. Tentunya beretika lalu lintas yang baik. Jangan sampai tidak ditutup terpalnya. Itu yang kita rapatkan pada saat kemarin dengan harus pakai terpal sebetulnya ya. Karena memang ada yang jangan sampai ada yang jatuh-jatuh itu. Nah, untuk realitanya masih banyak yang jatuh dan kalau pada saat yang jatuh-jatuh itu tentunya kita petugas di lapangan tidak tinggal diam. Itu ada dari koordinator mereka, kita tetap melaksanakan penegakan hukum bagi kendaraan-kendaraan tersebut. Siap. Sebetulnya kan masih banyak kendaraan yang mengangkut ngangkut tebu terutama ini yang jatuh seperti di Jalan Banyu Suroso. Terus kemudian di Mergosono karena jalannya bergelombang kan. Nah, belum lagi di Glodok itu juga rawan. Nah, baik. Masih berkaitan dengan lalu lintas dan memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara. Dan saya juga ingin tahu sih Kebo juga grafik dari laka lantas ini berapa sekarang? Apakah menurun di masa pandemi? Ya, tentunya kita kemarin melaksanakan operasi patuh juga. Di era pandemi ini pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas cukup drastis menurunnya, sekitar 50%. Mengapa demikian? Karena memang kita pada saat awal kita melaksanakan PSBB sehingga volume kendaraan lalu lintas yang berjalan di wilayah hukum Malang Kota ini minim sekali. Jadi memang adanya PSBB, adanya pandemi Covid ini, masyarakat memang pelanggaran lalu lintasnya menurun. Begitu juga kegiatan masyarakat dalam hal kredit di lapangan jarang kita temukan, sehingga kecelakaan lalu lintas pun menurun. Sebetulnya berarti bukan karena kesadaran masyarakat ya. Karena ada PSBB, mobilitas yang masyarakat yang berkurang. Kalau ngomongin soal ini ketertiban atau bahkan istilahnya warga Malang ini apakah sudah tertib ketika berlalu lintas? Kalau menurut jenengan gimana ini? Kalau kita perhatikan di jalur ke kawasan tertib lalu lintas sepanjang jalur kota, di sepanjang dari mulai depan Polres kalau kita bisa bilang sampai dengan perbatasan di Singosari sana, tentunya itu masyarakat sudah tertib. Kita bisa bilang hampir 100% dilaksanakan dengan baik. Namun jam malam ataupun kegiatan di jalan-jalan selain jalan protokol, itu masyarakat yang masih punya prinsip dekat. Saya cuma dari sini ke sini saja. Nggak ada petugas. Nah, itu yang mungkin kesadaran masyarakat yang masih perlu kita tingkatkan. Karena baiknya saat ini masih karena ada petugas. Kalau ada petugas pasti dia baik. Berarti dia takut sama seragam sebetulnya. Meskipun ada petugas, kalau nggak pakai seragam kan nggak takut. Padahal yang perlu kita garis bawahi kan sebenarnya jangan melanggar itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Bukan karena untuk mau lewat kota nih ada polisi saya pakai helm. Itu yang salah mungkin. Mindset masyarakat yang perlu kita perbaiki seperti itu. Kalau upaya dari Samrama sendiri ketika bermasyarakat gimana ini? Tentunya kita dari unit di Kiasa yang ada, pendidikan dan rekayasa lalu lintas yang ada, kita sentuh. Saat ini juga ada kampung tangguh, di mana masyarakat saat ini tentunya bekerja sama, sedang erat-eratnya kekeluargaan di desa untuk tentunya dengan mencegah penyebaran Covid ini kita manfaatkan untuk kita hadir di sana di kampung-kampung tangguh ini. Kita ke pengurusnya, kita menyampaikan, kita gandeng mereka gimana tidak hanya kampung tangguh nih, tapi tertib dan tangguh juga di lalu lintasnya. Gitu. Mungkin nantinya apakah kalau ngomong soal tangguh berlalu lintas, apakah ada istilahnya tuh duta lalu lintas, ada nggak sih? Saat ini jadi lebar kemana-mana sih sebetulnya. Seharusnya ada, karena secara nggak langsung muncul semua ini ya. Pada saat 22 September ini di hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ini tentunya biasanya ada lomba duta lalu lintas. Lomba ya? Cuma karena adanya pandemi ini tidak bisa dilaksanakan. Jadi kegiatannya saat ini diganti dengan kegiatan lain. Seperti yang kita laksanakan ada lomba karya lagu. Jadi itu untuk keselamatan lalu lintas. Jadi dari kita sendiri juga nanti mungkin dari masyarakat bisa membantu, bisa lihat di cipta karyanya lalu lintas Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim itu ada karyanya Malang Kota juga yang dengan judul Dariku Untukmu itu. Nah, itu nanti mungkin silakan dilihat. Nah, itu jadi salah satu juga kegiatan lomba. Jadi saat ini lombanya banyaknya daring.
banyaknya direkam, direkam. banyaknya kita kirim file video tentang kegiatan lomba MC lalu lintas, lomba bercerita lalu lintas, lomba cipta lagu tentang keselamatan, hal-hal seperti itu yang saat ini dilakukan. Jadi duta lalu lintasnya sementara dikesampingkan dulu. Karena ditunda lah setidaknya. Ya. Kalau dikesampingkan nggak mungkin tahun depan ada. Insya Allah. Tapi sekarang ditunda gitu maksudnya. Ditunda dulu. Baik. Tadi sempat disinggung juga berkaitan dengan lomba lagu ya. Ya. Ini syaratnya gimana nih? Jadi lomba lagu ini ada dari sipil ataupun masyarakat, ada juga dari petugas kepolisian. Kemarin tanggal 15 itu sudah selesai untuk diupload, sudah dipilih oleh Polda Jatim. Alhamdulillah kita masuk ke yang dipilih untuk di YouTube. Oh, berarti jurinya dari Polda langsung? Dari masyarakat. Karena dari masyarakat? Itu dilihat dari like dan viewersnya. Oh, gitu. Berarti tidak dilihat dari kualitasnya enggak ya? Itu masyarakat yang nilai. Masyarakat yang mereka yang lihat kan. Lagu ini enak apa enggak gitu ya? Itu jadi itu udah nggak bisa curang tuh, tinggal masyarakat bilang like atau tidak. Like atau unlike ya? Nah kalau yang video tentang karya masyarakat itu juga sudah ada. Itu ada lomba video Semeru, itu masih berjalan juga sampai saat ini. Kalau masyarakat yang mau mengirimkan videonya bisa langsung ke unit Dikyasa Polresta Malang Kota. Iya. Syaratnya lihat di link sini ya. Iya. Nanti itu bisa hubungi langsung. Iya, harus datang ke Dikyasa bisa. Dikyasa ya. Itu lumayan tuh, hadiahnya kurang lebih kalau nggak salah hampir 50 juta. Itu per satu konten. Saya kurang tahu tuh. Soalnya penyelenggaranya dari Polda. Kita sebagai Polresta Malang ya. Kemarin sudah ada kurang lebih 3 sampai 4 video dari masyarakat yang disiapkan. Baik, kreativitas dan juga apa istilahnya sumbangsih dari lalu lintas atau bahkan ke Satlantas Polresta Malang di kesempatan kali ini memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara. Banyak banget programnya. Terus kemudian tadi sempat disinggung juga akan memberikan giveaway SIM gratis untuk difabel kan gitu ya. Untuk pembayarannya ini nanti akan ditanggung juga oleh sebuah instansi. Terus kemudian juga selama pandemi, peran dari Satlantas tadi sudah disampaikan juga selalu melakukan sosialisasi pada masyarakat, berbagian masker juga sekitar 2.200.000 se-Jawa Timur itu ya. Untuk wilayah Malang akan dilakukan di beberapa titik juga. Lalu selama pandemi berapa jumlah pelanggar yang sudah terdata ketika operasi justisi? Ya, kalau secara justisinya kita kurang lebih sehari itu sekitar 150 sampai 200 pelanggar. Karena kita sehari hampir seperti obat, pagi siang malam kita laksanakan operasi justisi. Ya. Jadi dan tempatnya juga kita berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Pol PP, TNI, dari Kejaksaan maupun pengadilan, dari Disub, karena memang untuk menjaring masyarakat yang belum disiplin. Tim gabungan juga ya. Jadi sementara ini yang kami laksanakan kurang lebih sehari itu kalau di jalan-jalan antara 150 sampai 200. Itu per satu kali operasi? Satu hari sekitar segitu. Satu hari ya. Terus untuk di lain tempat kadang kan kita ke kafe-kafe juga, ke pasar-pasar juga kita melaksanakan razia tersebut. Baik, berkaitan dengan ini ya, tadi sempat Digo juga berapa pelanggar yang terdata, terus angka kecelakaan juga sudah menurun drastis. Terus kemudian ini beberapa hari yang lalu sempat saya singgung juga atau ketemu dengan jenengan. Saya juga menanyakan ini, peran Satlantas mempermudah penanganan korban laka lantas. Ini kan asik ini. Saat ini kita juga sudah ada program Traffic Accident Claim System. Jadi masyarakat tentunya dipermudah saat ini melalui inovasi TACS ini. Kita bekerja sama dengan rumah sakit, Jasara Harja dan BPJS. Tentunya masyarakat tidak usah pusing-pusing lagi pada saat terjadi kecelakaan. Saya harus lapor kemana? Siapa yang tanggung jawab biaya saya? Karena saat ini masyarakat pada saat datang ke UGD kita sudah ada sistem yang melaporkan langsung ke kepolisian, kejaksaan, dalam ini Jasara Harja, dari BPJS juga demikian, bahwasanya ada kecelakaan yang terjadi. Jadi kita langsung yang jemput bola. Jadi masyarakat tetap di rumah sakit, kita yang jemput bola. Mempermudah juga pengurusan dari keluarga dan klaim sistemnya itu. Jadi traffic accident claim system. Klaimnya yang dulu harus buat laporan polisi dulu. Jadi ini kita balik sekarang. Masyarakat hadir di rumah sakit, sudah ada kecelakaan di UGD, rumah sakit langsung, oh ini korban kecelakaan. Langsung hubungi kita yang datang, kita klaimkan, keluarkan laporan polisinya. Jasara Harja BPJS siap untuk menanggung.
Jadi lebih mudah saat ini, tapi saya berharap tidak ada yang mau jadi korban laka Kalau lantas. kalau ngomong sekarang lebih mudah. Iya. Kalau dulu lebih sulit ya. Karena harus datang dulu ke kantor polisi. Oh, gitu. Nah, jadi kita bisa bilang lebih mudah saat ini, tapi saya tidak berharap, tentunya kami tidak berharap dari Satlantas masyarakat menjadi korban laka lantas dengan adanya sistem ini. Namun kita berharapnya masyarakat bisa terbantu dengan adanya program ini, aplikasi ATACS ini. Masyarakat tidak perlu susah-susah datang ke kantor polisi, Nah, saya ini terlibat ya. kecelakaan. Siap. Jadi kita yang langsung datang ke rumah sakit. Kalau nanti umpama ada entah instansi atau juga waktu ada masyarakat yang mengalami kecelakaan terus kemudian punya masalah dalam pengurusan itu, apakah nanti akan boleh dilaporkan ke? Boleh, tentunya kita dari Jasara Harja dan BPJS itu tidak akan membantu pengobatan, biaya pengobatan bila tidak ada laporan polisi dari kepolisian atau khususnya Satlantas. Sehingga masyarakat tentunya harus menghubungi dulu Satlantas untuk membantu pengurusan penjaminan tersebut. Iya, asik. Baik, lanjut lagi di kesempatan kali ini bersama Sam Rama. Ini merupakan AKB atau juga pimpinan dari atau Kasat Lantas Polresta Malang yang selalu aktif juga, yang nggak segan-segan juga selalu turun ke jalan dan ya. Sampai panas-panas seperti itu. Iya. Sudah tugasnya. Udah tugas ya. Nggak panas dan. Nah, nanti kan bisa balik lagi ke ruangan, adem lagi gitu. Jadi Itu ya. di lapangan. Berarti ngademnya di ruangan ya. Di ruangan. Wah, ini masih dia. sehari-hari kan ada kesempatan untuk balik ke kantor. Oh. Habis operasi langsung balik ke kantor. Baik. Tadi dan ketika kita hadir di operasi justisi tadi. Ya. Terus kemarin tadi sih sempat juga dilihat ada beberapa orang yang melihat itu cara penindakan. Ya. Sebetulnya dari SOP atau bahkan tupoksi dari tim Satgas atau gabungan tadi itu apa? Ya. Untuk tupoksinya masing-masing dari tim Satgas itu. Ya. Jadi tentunya dari instruksi Presiden yang ada melalui pimpinan kita Kapolri, kita TNI Polri adalah membackup sifatnya. Karena ini kegiatannya adalah adanya di Perda, adanya di Perwali, peraturannya. Yang dikedepankan saat ini adalah Pol PP, Polisi Pamong Praja. Itu untuk apa? Penindakannya. Penindakan Satpol PP. Jadi mereka yang dikedepankan, kita TNI Polri adalah mendukung pada saat ini, mendukung kegiatan tersebut. Ya tentunya apabila ada masyarakat yang dalam hal ini tidak mau ditindak ataupun melawan petugas, disitulah kita berperan bahwasanya pemerintah ini didukung oleh TNI Polri. Jadi masyarakat tentunya harus melaksanakan program tersebut, melaksanakan protokol kesehatan. Kita dari TNI Polri tentunya menjadi backup karena yang dilaksanakan ini adalah Perda dan Perwali. Tentunya yang dikedepankan adalah dari penindakan dari rekan-rekan kita instansi dari Pol PP. Satpol PP. Ya. Berarti yang istilah yang memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker itu Satpol PP. Nah, kita yang saya bilang tadi kita menjadi pendukung. Nah, jadi kita dari Satuan Lalu Lintas, dari kepolisian, kita yang memberhentikan, mereka yang memeriksa. Nah, jadi untuk selanjutnya mereka yang membawa untuk dilaksanakan penindakan dengan melalui denda administratif. Pada saat ini kan kita melaksanakan sidang langsung di tempat. Jadi dari Satpol PP langsung ke hakim yang memutus pada saat itu, langsung juga ke jaksa kalau memang mau bayar denda ataupun memang mau ditahan barang buktinya. Jadi sudah ada sistem yang berjalan, masyarakat sudah terbantu cepat, sehingga masyarakat kita mengharapkannya jadi influence di masyarakat. Nah, jangan coba-coba deh nggak pakai masker gitu, karena saya sudah jadi korbannya. Kita berharapnya seperti itu. Baik, tadi sih sempat ada juga yang kejar-kejaran gitu dan Satpol PP menggunakan trail ngejar yang tidak pakai masker gimana gitu. Nah, itu kita berharapnya memang masyarakat tidak seperti itu. Namun kita membantu di titik-titik tersebut, kita memberhentikan. Jadi kita pengalaman yang lalu-lalu, mengapa mungkin tadi Satpol PP menggunakan trail, itu adalah tujuannya untuk mengawal dari titik yang kita berhentikan ke titik yang penindaknya. Jadi jangan sampai masyarakat itu kadang-kadang kan wah udah nggak kelihatan nih sambil dorong motor kabur gitu. Nah, jadi itu untuk mengawal sebetulnya. Iya, sebetulnya masyarakat itu takutnya apa sih ya? Ketika ada polisi ada cegatan lah gitu tuh. Yang ditakutkan apa sih? Yang ditakutkan karena dia salah. Kalau dia nggak salah mungkin dia nggak takut. Itu ya. Apalagi kalau tadi kan rompinya dilihat hijau-hijau semua kan. Anggapnya pasti Polantas aja tuh. Jadi katanya kalau udah ngeliat Polantas dari jauh tuh jadi deg-degan gitu. Karena takut ditindak juga ya. Baik. Nah, kalau tadi
polisi dan juga Polri cuma sekedar membackup saja. Ya. Semua tindakan, semua apa yang istilah pencegahan COVID atau operasi justisi itu yang berperan penting adalah Satpol PP ya. Ya. Oh, gitu. Karena yang dikedepankan adalah hukum yang digunakan adalah dari Perda dan Perwali tersebut. Sesuai dengan Perwali Wali Kota Malang ya. Baik, lanjut lagi di Ngabla. Di kesempatan kali ini Ngabla ini sebetulnya ngobrolnya santai loh, Dan. Ini kurang santai ya? Kurang santai ini. Kalau bisa sih sebenarnya ada kopinya juga loh. Iya. Gitu ya, sih lebih asik lagi nih ada kopinya. Kalau ada kopi nanti panjang. Ya. Nah, lebih panjang lagi. Baik, lanjut lagi untuk di kesempatan kali ini, Dan. Kalau saya sedikit ngulik ke mungkin kebiasaan atau bahkan ketika di rumah. Iya. Bangunnya jam berapa sih? Nah, kalau kita di lalu lintas ini karena kan apelnya biasanya setengah jam 6. Jadi kita apel setengah 6, jadi masyarakat sudah di lapangan, kita harus duluan juga di lapangan. Jadi ya kita keseharian ya habis sholat subuh mandi langsung berangkat. Gitu. Jadi kalau beda dengan polisi lainnya, kalau kita kan yang 24 jam nih hanya tertentu, unit laka, unit pengawalan, yang lain tentunya di jam malam tuh istirahat. Nah, kita pagi-pagi sudah harus hadir lagi sehingga setelah sholat subuh mandi sudah harus berangkat. Itu dari dari Satlantas itu. Pagi berangkat, terus sampai kadang-kadang pulang malam ya? Pulang jam 9 sudah sampai rumah. Jadi kita malam di rumahnya. Berapa jam sih bertemu dengan keluarga gitu? Ya karena anak sebagian sudah pada ya bisa menunggu ayahnya pulang. Nah, kalau waktu kecil-kecil kan dia tidur, kita berangkat. Kita pulang, dia tidur juga. Pernah nggak dikomplain gitu sama keluarga? Tentunya pastinya pernah, tapi kan kita tidak di suatu satuan itu tidak serta-merta terus jadi kasat lantas. Kita berputar-putar, ada mutasi ya pada saat tertentu ada jabatan staf, kita memang bisa bersama keluarga. Ada juga yang memang pada saat ini operasional kita harus mengabdikan diri ke masyarakat. Siap. Mudah-mudahan kayaknya sudah diciptakan kayaknya istrinya mengerti, anaknya juga mengerti. Ini mengerti secara otomatis apa dipaksa sama papanya nih? Sebetulnya nggak maksa ya, cuman mungkin karena waktu, karena kebiasaan, jadi bisa karena biasa. Mereka melihat, kalau Sabtu Minggu nggak usah ngarepin papa di rumah, gitu mungkin berharapnya seperti itu. Terus, jadi nggak banyak berharap. Liburnya kapan ini kira-kira? Itu kita yang bingung. Liburnya kapan ini Kita kira-kira? malam-malam ngajak makan, paling seperti itu. Kalau keluarga ya. Sabtu Minggu ini ya kalau misalnya nggak ada kegiatan masyarakat yang perlu kita amankan, ya cukup piket, tapi kita tetap sebagai pimpinan tentunya pengawasan pengendalian yang kita mohon maaf London ya, di Ngabla ini kan saya sedikit mengulik kepribadian atau kehidupan saya dari komandan ya, dari Pak Rama. Karena penasaran gitu loh, Pak Rama ketika di jalan turun di depan anggota itu mau tegasnya kayak gitu, menakutkan juga. Aduh, menakutkan. Loh iya. Harus jangan takut, masyarakat nggak boleh takut. Seharusnya kan nggak boleh takut. Harusnya nggak boleh takut. Kalau nggak pakai seragam nggak takut kan? Polisi lalu lintas harus pakai seragam masalahnya. Itu ya. Tapi alhamdulillah masih humanis kok ya. Itu yang ditekankan juga. Mudah-mudahan dengan acara ini juga masyarakat tahu polisi lalu lintas tuh humanis sebenarnya. Humanis sebenarnya. Pokoknya gini. Walaupun katanya diajak bercanda nggak bisa bercanda katanya. Iya, katanya nggak bisa bercanda, bener loh. Terus kemudian gini, pokoknya ketika melihat ada polisi berseragam di jalan raya, ini kalau bisa jangan lari kan gitu ya. Itu yang bikin jengkel kepolisian anggota kan. Kadang-kadang itu membahayakan keselamatannya sendiri. Ngelihat polisi putar balik di belakang ngerem mendadak akhirnya ketabrak. Itu sering sekali terjadi. Kalau boleh saya bilang, saya pernah ngalami seperti itu. Pernah, karena mungkin ada takutnya. Takut sih nggak punya SIM, kan gitu ya. Gitu, jadi terus habis Pak polisinya juga gitu sih. Padahal juga pada saat ketemu kan belum tentu ditindak. Itu diskresi di lapangan kadang-kadang. Iya. Nah, gimana nggak kaget dan ya waktu di tikungan seperti ini, nikung gini, ternyata di sini ada Pak polisi. Siapa yang nggak kaget? Lu Pak polisi, balik dan. Nah, kayak gitu itu. Nah, sebenarnya masyarakat nggak perlu takut ya, karena kesiapan sendiri dari berkendara itu harusnya dari awal sudah disiapkan. Mau jalan SIM, STNK, ya KTP itu udah jadi wajib ya sebagai warga Indonesia yang sudah cukup umur. Tentunya harus dibawa, ya kan. Jadi pada saat berkendara ngelihat polisi kalau perlu pada saat udah samperin aja, gitu kan. Kalau ada mau nyari-nyari, ya sekarang juga insya Allah polisi kita sudah berubah. Dalam hal ini katanya suka cari kesalahan, kita nggak seperti itulah. Nggak cari-cari kesalahan ya. Jadi kesalahan itu akan ada sendiri. secara nggak langsung ya. Iya, nggak dicari sudah banyak. Sudah banyak kesalahan sebetulnya ya. Aduh.
Ini berarti polisi ini selalu banyak menangani masalah ya. Ya. Masalah lalu lintas khususnya. Tentunya ya buat masyarakat Ya, sendiri, ya. ya saya berpesan kan nggak perlu takut sama polisi. Yang penting tertib aja dulu. Takutnya mungkin ketika ditilang nggak punya uang gitu kan. Nah, itu kan nggak harus bayar denda. Nanti Ya. bisa disampaikan ke Pak Hakim. Pak, saya nggak sanggup sekian. Hakim kita juga kadang-kadang di sana memutusnya sesuai dengan pekerjaan. Kita juga sudah berkoordinasi dalam hal ini, jangan sampai pengemudi memberatkan. Gitu. Jadi nggak selalu, dendanya maksimal 500.000 ya 500.000 semua. Enggak, kan dendanya bunyinya maksimal. Maksimal. Jadi mau minimal berapa juga boleh. Gitu. Tergantung yang ngetok palunya. Oh gitu ya. Yes, pokoknya kita harus benar-benar apa ya. Kalau jujur aja lah kan gitu ya. Kalau ada salah memang salah gitu. Pokoknya jangan sampai ketika ada operasi kemudian balik arah terus menghindari kemudian, malah jadi kecelakaan nanti ujung-ujungnya. Nah, ini masuk pasal 359 lagi. Pasal kena tilang, nggak punya SIM, STNK, terus akhirnya kena kecelakaan. Baik, lanjut lagi. Ini Dan, kalau pengurusan ini apa SIM ya, kita sedikit mengulik SIM sekarang. Ya. Ini kan masuki WPPM. Ya. Ini apa sih peran serta dari Satpas? Nah, kita tentunya dari WPPM ini kita tentunya harus peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kurang lebih 3 bulan yang lalu kita meluncing namanya Satpas Tangguh. Yang pertama adalah tangguh melayani masyarakat, yang kedua juga tangguh dalam rangka protokol kesehatan COVID-19. Jadi kita perbaiki di tempat-tempat pelayanan tersebut. Gedungnya tidak baru, tapi saat ini lebih layak dan lebih nyaman. Tidak baru tapi layak gitu ya. Kalau dibilang baru, kita memang masih gedung lama. Cuman kalau dilihat dalamnya, masyarakat mungkin bisa menilai saat ini lebih baru, sudah tampilannya pun lebih baik. Sarananya? Ya, sarana prasarana tentunya sudah lebih baik. Dan saat ini kita sudah ada janji pelayanan yang kita lakukan, di mana masyarakat tentunya secara waktu, secara antrian lebih tertib lagi. Kita sudah menggunakan antrian digital, aplikasi. Ya, kita sudah menggunakan eSIM. Masyarakat tidak perlu antri di tempat, tapi sudah menggunakan aplikasi eSIM untuk antri melalui aplikasi. Ya, melalui online dan daftarnya lewat online ya. Betul sekali. Tapi nyatanya meskipun sudah daftar lewat online, katakan nomor 1, ini katakan nomor 50 katakan gitu. Ya. Pinginnya kan masih cepat. Ya. Iya kan? Pengalaman kita pada saat melayani saat ini yang manual dengan yang sudah aplikasi online, aplikasi online ini tidak pernah mengantri karena memang belum terlalu banyak yang mengerti, sehingga ada jalurnya khusus. Pada saat datang dia menunjukkan tanda buktinya. Begitu juga kalau yang daftar melalui SIM Korlantas, itu ada barcode-nya. Saat ini langsung berjalan, jadi nggak ngantri lagi. Gitu. Selama 1 hari untuk pengurusan SIM di Satpas berapa jumlah? Tergantung tanggalnya. Tergantung tanggalnya. Kadang-kadang tanggal muda, masyarakat lagi banyak gajiannya, masih banyak duit, itu datang banyak uang, datang ke Satpas, laksanakan tes, memperpanjang. Itu di awal bulan sampai rata-rata tanggal 10 itu 200 sampai 250 yang hadir di Satpas tersebut yang kita layani. Tapi kalau sudah tanggal 10 ke belakang, tanggal tua udah mulai sepi itu. Karena memang menyesuaikan dengan budget mungkin. Kira-kira ada diskon nggak, Dan? Nah, itu dia, kita menggunakannya PNBP soalnya. Kalau kita gunakan PNBP berarti sangkut nggak bisa ya? Pemerintah udah. Nggak bisa ya? Iya. Ya siapa tahu juga untuk ulang tahun lalu lintas Bayangkara ini bulan ini mengadakan diskon. Kita laksanakannya yaitu tadi pembayarannya dibantu oleh sponsor. Jadi subsidi, kita menggandeng tentunya dari instansi-instansi terkait yang memang bekerja sama, ada hubungan dengan lalu lintas. Kita bantu untuk pembayarannya. Jadi bukan kita yang bayar, karena kalau kita yang bayar dari mana kan bingung juga kita. Nggak mungkin dari gaji kan, kalau nanti dari gaji disalahin. Pengurusan SIM baru berapa? Gimana? Pengurusan SIM baru berapa? Berbeda-beda dari A, C itu berbeda-beda. Jadi ada yang perpanjang di angka 100 untuk yang C. Kalau pada saat nanti perpanjang dia 80. Itu di SIM D-nya, SIM A-nya 120, nanti pada saat perpanjang 100. Jadi nanti masyarakat tentunya di situ sudah tidak akan dimahalin lagi, nggak usah takut. Ada tulisannya sekarang, karena menuju BBM ini sudah terbuka, transparansi. Dilihat aja di Satpas itu udah ada tulisannya semua. Masih ada calo nggak? Mudah-mudahan nggak ada, karena kita juga sudah bekerja sama dengan pengawas internal. Ini kalau masih mudah-mudahan berarti masih ada ya?
karena itu mereka yang nyuri-nyuri. Kalau di lingkungan kita insya Allah udah nggak ada, karena kita udah ada pengawasan dari internal kita, dari Provos, dari juga Paminal, dari juga pada saat dari masyarakat juga tentunya melaksanakan pengawasan, itu kita hindari. Kalau memang ada, ya kita tidak mau tanggung jawab. Jadi kita juga di situ menulis besar-besar untuk buat SIM, jangan sampai menggunakan calo, percaya terhadap diri sendiri supaya masyarakat tidak terjebak oleh yang namanya tadi dimahalin ataupun dibuat susah. Tentunya oleh calo tersebut. Dipercepat juga pastinya untuk prosesnya. Terus kemudian ada kemarin sampai ke sana juga banyak yang sudah ada yang mengarahkan juga kan gitu ya. Sudah yang mengarahkan, terus kemudian pelayanan juga cepat. Kesini sudah selesai. Kan gitu ya. Sebetulnya kalau ke ngurus sendiri ini berapa menit sih? Kalau sesuai waktunya di janji pelayanan kita itu tidak lebih dari 1 jam. Karena memang dia harus melaksanakan tes teori, tes praktek, begitu juga nanti pada saat foto itu tidak lebih dari 1 jam. Kalau memang pada saat antrian normal. Tapi kalau sedang membludak, antrian yang bikin lama. Nah ini dia ya. Ada batasnya nggak sih setiap harinya? Dibatasi berapa? Ini kita memang di dalam itu kapasitas kita 80, sehingga kalau lebih dari 80 kita laksanakan physical distancing, kita tidak masukkan ke dalam unit pelayanan Satpas. Jadi memang mengantrinya kita buat di luar. Karena di ruang terbuka tentunya sirkulasi akan lebih aman, dan masyarakat juga kalau siang dan pagi hari bisa sambil berjemur. Asik. Olahraga ya, olahraga juga. Anjuran pemerintah tuh. Anjuran wajib ya. Terus kemudian kalau ini jalur difabel. Sudah ada ya untuk di Satpas ya? Alhamdulillah sudah kita siapkan jalur difabel, jadi tentunya untuk melayani masyarakat yang ada kebutuhan khusus di menjelang WBBM ini menuju WBBM kita siapkan untuk jalur khusus difabel. Kursi roda kita siapkan, jalannya kita siapkan, penunjuknya kita siapkan, pelayannya pun kita siapkan. Ya, semua sudah disiapkan. Kira-kira sebagai pengajuan SIM, pengaju ini biasanya masih ada kasih yang komplain padahal sudah di yang komplain ini rata-rata karena tidak bertanya. Seperti kemarin kita menyampaikan, Pak saya buat SIM disuruh balik lagi, ini kan pelayanannya nggak prima. Sedangkan untuk perpanjangan SIM sendiri itu memang 14 hari sebelum SIM itu habis baru bisa diperpanjang. Dia kadang-kadang masyarakat ada yang sebulan sebelumnya udah perpanjang. Mungkin dari petugas kita menyampaikannya, silakan kembali tanggal sekian. Tapi masyarakat menerimanya yang salah. Jadi katanya, wah ini saya nggak dilayanin hari ini nih. Akhirnya komplain. Padahal memang tidak bertanya lagi, kenapa saya harus kembali tanggal sekian. Jadi sebetulnya SIM itu harus dipanjang 14 hari sebelumnya. Jadi jangan sampai 2 minggu sebelum 2 minggu sudah diperpanjang gitu. Oh ini dia ya. Untuk prosesnya yang pengurusan SIM sebetulnya yang sulit adalah ini ya, waktu ujian praktek itu ya. Yang SIM baru. Tapi masyarakat kalau memang sudah terampil ya kembali lagi, SIM itu kan license. Memang dia uji keterampilannya di situ. Harus terampil karena cekatan juga. Hanya karena memang berhadapan nanti pada saat di jalan raya. Kalau bisa itu insya Allah selamat. Iya. Gak ada musuhnya kadangkala masih banyak yang gagal ya. Medanio di jalan raya kan gitu ya. Siap. Baik, Kak Rama terima kasih untuk di kesempatan kali ini bisa hadir di Ngablak. Saya juga ingin istilahnya mendapatkan pesan dari Kak Rama sebagai Kasat Lantas Polresta Malang ini. Adanya Ngablak ini bagaimana? Tentunya saya saat mendukung program ini, kalau bisa kita sering-sering diundang, karena tentunya dengan adanya program ini masyarakat setidaknya bisa mengetahui, tidak bertanya langsung, tapi ditanya melalui tim Ngablak ini. Mungkin saran saya bisa ditanyakan ke masyarakat apa yang mau ditanyakan, tanya ke Ngablak. Nanti Ngablak yang tanya ke Kasat Lantas. Mudah-mudahan juga ya nanti dari Ngablak ini mendapatkan sponsor dari Satlantas. Insya Allah, apa yang kita bisa dukung kita dukung. Asik. Baik, terima kasih ya Kak Rama. Terima kasih bersama Anda bisa hadir di Ngablak dan kita akan jumpa lagi di kesempatan. Tetap bergabung bersama Ngablak, ngobrol sampai jotul.